Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di video kami kelompok 9 dari mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, untuk kelompok 9 ini kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Krim Mulia, kemudian ada Nadhifur Rahman dan Ikrar Bati Syuhada. Di video kali ini kami akan mengulas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pasca reformasi. Untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, masa Orde Lama akan dijelaskan oleh Ikrar Bati Syuhada. Kemudian untuk masa Orde Baru akan dijelaskan oleh Nadhifur Rahman, dan masa reformasi atau pasca reformasi akan dijelaskan oleh saya sendiri di Krim Mulia. Oke, langsung saja langsung ke materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, masa Orde Lama yang akan dijelaskan oleh Ikrar Bati Syuhada. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Jadi pada masa Orde Lama itu dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli. Pada masa ini banyak terjadi penyimpangan. Nah, sistem pemerintahan dijalankan tidak sesuai Undang-Undang Dasar. Masa Orde Lama berakhir dengan adanya Gerakan 30 September PKI yang biasa disingkat menjadi G30S PKI. Nah, banyak rakyat yang menuntut perbaikan dalam segala bidang dan lahirlah Tritura. Kemudian selanjutnya keluarlah Super Semar yang menandai berakhirnya kekuasaan Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Kemudian latar belakang keluarnya Dekret Presiden yaitu pada November tahun 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang diharapkan. Sementara di kalangan masyarakat berpendapat untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi dalam menanggapi hal itu, Presiden Insinyur Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang konstituente pada tanggal 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada 30 Mei 1959, konstituente melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui Undang-Undang 1945 dan 199 suara tidak setuju. Nah, meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi makanya pemungutan suara ini harus diulang gitu karena jumlah suara tidak memenuhi quorum. Ya, jadi quorum itu adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat atau majelis dan sebagainya gitu ya. Terus pemungutan suara kembali dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Nah, dari pemungutan suara ini konstituente juga gagal mencapai quorum. Untuk meredam kemacetan konstituente akhirnya memutuskan reses atau masa perhentian sidang parlemen gitu. Jadi istilahnya masa istirahat lah dari kegiatan sidang kan. Nah, yang ternyata merupakan akhir dari upaya penyusunan Undang-Undang Dasar. Alasan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS 1950
dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua ada kegagalan konstituente dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Lalu yang ketiga ada situasi politik yang kacau dan semakin memburuk. Selanjutnya yang keempat terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan separatisme. Lalu konflik antara partai politik yang mengganggu stabilitas nasional. Selanjutnya ada banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat, sementara sulit sekali untuk masing-masingnya itu selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya itu tercapai gitu. Nah, tujuan dikeluarkannya dekret presiden adalah menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Nah, isi dari dekret presiden 5 Juli 1959 itu adalah yang pertama ada pembubaran konstituente. Lalu yang kedua ada pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Dan tidak berlakunya UUDS ya. Lalu yang terakhir ada pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, kemudian dekret presiden 5 Juli 1959 ini mendapatkan dukungan dari lapisan masyarakat Indonesia. Nah, lalu Kasat atau Kepala Staf Angkatan Darat memerintahkan kepada segenap personil TNI untuk melaksanakan dan mengamankan dekret tersebut. Nah, Mahkamah Agung membenarkan dekret tersebut. DPR dalam sidangnya tertanggal 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959 ini mendapat sambutan positif dari seluruh lapisan masyarakat yang sudah jenuh melihat ketidakpastian nasional yang mengakibatkan tertundanya upaya pembangunan nasional. Lalu dukungan spontan tersebut menunjukkan bahwa rakyat telah lama mendambakan stabilitas politik dan ekonomi. Semenjak pemerintahan Republik Indonesia menetapkan dekret presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki babak sejarah baru, yakni berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dalam kerangka demokrasi terpimpin. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi terpimpin mengandung pengertian kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang dimaksud permusyawaratan atau perwakilan adalah majelis MPR ya, teman-teman. Nah, sebagai pemegang dari kedaulatan itu sendiri gitu kan. Nah, dengan demikian harus dimaknai bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan teknisnya supaya dilaksanakan oleh MPR gitu. Dalam perkembangan selanjutnya, dekret presiden 5 Juli 1959 ditindaklanjuti dengan penataan bidang politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan. Sebagai realisasinya, pada tanggal 20 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan surat kepada DPR yang isinya menekankan kepada kewenangan Presiden untuk memberlakukan peraturan negara baru. Atas dasar peraturan tersebut, Presiden Soekarno kemudian membentuk lembaga-lembaga negara seperti MPRS, DPAS, DPRGR, Kabinet Kerja, dan Front Nasional gitu. Selanjutnya setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait penyimpangan-penyimpangan gitu ya pada masa Orde Lama terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk dan diresmikan sebagai dasar NKRI pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut dengan PPKI kan. UUD 1945 merupakan salah satu dasar negara yang mengatur tentang
tata cara kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Namun, sayangnya pada era Orde Lama terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945. Penyimpangan ini diawali dengan munculnya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945. Munculnya Maklumat Wakil Presiden ini berbunyi, sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Nah, maka Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang berperan sebagai lembaga pembantu Presiden mengalami perubahan fungsi oleh Maklumat Wakil Presiden. Nah, KNIP diberi sebuah kekuasaan dan kewenangan legislatif serta diberi kewenangan untuk berpartisipasi dalam menerapkan garis besar haluan negara atau yang biasa disebut dengan GBHN. Nah, padahal seperti yang kita ketahui, tugas legislatif seharusnya dilakukan oleh DPR. Nah, sedangkan penetapan GBHN seharusnya dilakukan oleh MPR, gitu kan. Nah, lalu Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945. Nah, maklumat pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden pada tanggal 14 November 1945 juga merupakan bentuk penyimpangan terhadap konstitusi yang ada pada waktu itu. Maklumat ini menyatakan perubahan pada sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, sistem pemerintahan kabinet presidensil berganti menjadi sistem pemerintahan kabinet parlementer. Nah, perubahan sistem pemerintahan ini didasari atas usulan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang bisa disebut dengan BPKNIP. Nah, seperti yang kita ketahui, perubahan sistem pemerintah seharusnya tidak bisa dilakukan hanya dengan pengeluaran maklumat presiden begitu saja gitu, teman-teman. Jadi perubahan sistem pemerintah itu seharusnya ya melalui tahapan-tahapan yang kompleks dan perlu dibicarakan dengan unsur-unsur yang mendukung sistem pemerintahan. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan terkait pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nazirul Rahman. Di sini saya selaku kelompok 9 yang akan membahas tentang Orde Baru atau Undang-Undang NRI 1945 pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini muncul pada tahun 1966 sampai 1998. Pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang 1945 ini juga menjadi konstitusi yang sangat sakral. Di antara lain melalui sejumlah peraturan. Yang pertama, peraturan dengan ketetapan MPR nomor 1/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang 1945 dan tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Yang kedua, tentang ketetapan MPR itu nomor 4/MPR/1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang 1945, ia akan terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum tersebut. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR Nomor 4/MPR Tahun 1983. Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tekad Orde Baru ini ialah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Masa Orde Baru berlangsung dari 11 Maret tahun 1966 sampai 21 Mei tahun 1998. Masa Orde Baru merupakan masa pemerintahan Jenderal Soeharto. Pada masa Orde Baru ini, perkembangan ekonomi Indonesia berkembang pesat. Akan tetapi, korupsi juga merajalela.
Pada masa Orde Baru, Soeharto banyak melakukan kebijakan. Nah, ada pendapat Prof. Jimli, beliau membagi periode UUD pada 6 bagian. Nah, pada bagian kelima ini ada suatu ruang lingkup Orde Baru, yaitu Undang-Undang 1945. Ketika itu pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto menimbulkan perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa koreksi. Orde Baru mempunyai tekad untuk mengalami berbagai koreksi. Orde Baru mempunyai tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada mulanya, Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang kehidupan, dan rakyat merasakan peningkatan kondisi di berbagai bidang kehidupan melalui serangkaian program yang dituangkan dalam GBHN dan Repelita. Namun dalam perjalanannya, Orde Baru berubah wajah menjadi kekuasaan yang otoriter. Penafsiran pasal-pasal Undang-Undang 1945 dimanipulasi untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Bahkan Undang-Undang 1945 ini singkat dan fleksibel, mudah disalah tafsirkan dan menguntungkan penguasa. Nah, pada Orde Baru ini, UUD 1945 disakralkan untuk tidak diamandemen, bukan demi kebaikan rakyat, akan tetapi demi kekuasaan itu sendiri. Pengalaman pada masa Orde Baru dengan Undang-Undang 1945, posisi presiden yang sangat kuat terulang lagi pada masa Orde Baru. Posisi legislatif berada di bawah presiden. Hak asasi rakyat juga dibatasi. Kekuasaan tanpa kontrol, akibatnya pemerintahan Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan di berbagai aspek kehidupan, yaitu seperti demokratisasi KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme yang merajalela. Nah, pada masa Orde Baru ini, MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen yang terdapat pada pasal 104 dalam ketetapan MPR nomor 1/MPR 1983 tentang tata tertib MPR. Hal ini bertentangan dengan pasal 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN, yaitu garis besar haluan negara, serta pasal 37 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. MPR mengeluarkan ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983 tentang referendum yang mengatur bagaimana tata cara perubahan Undang-Undang Dasar yang tidak sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu antara lain adanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan, tidak ada kebebasan berorganisasi dan pers, pemilu tidak berasaskan luber dan jurdil, terlalu birokrasi, terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat pendatang dan penduduk asli. Nah, meski stabilitas politik tercapai dan pembangunan ekonomi dapat teraih, namun kebebasan dan hak-hak warga negara diatur dalam konstitusi. Penyimpangan pun terjadi, tidak dapat diabaikan dan merugikan banyak pihak. Nah, pada penyimpangan Pancasila ini, pada masa Orde Baru itu terdapat antara lain tuh Pancasila sebagai dasar negara malah disalahartikan dan disalahgunakan oleh Presiden Soeharto sebagai simbol kekuasaan. Jadi Pancasila ini tuh lebih menguatkan atau menjadi tameng pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, selama Orba dalam kenyataannya Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik sehingga melahirkan gelombang perlawanan rakyat. Puncak dari keadaannya itu ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional
pada tahun 1998 pada krisis moneter, dan timbul berbagai gerakan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang. Puncak dari perlawanan tersebut, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan muncullah reformasi. Kebijakan Soeharto ini adalah dalam bidang politik. Indonesia pada tanggal 19 September tahun 66 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB, serta menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September tahun 1966. Yang kedua, adanya perbaikan ekonomi dan pembangunan. Yang ketiga, penglepestian SDA secara berlebihan. Yang keempat, dilaksanakan program transmigrasi dan KB. Yang kelima, adanya gerakan memerangi buta huruf. Yang keenam, munculnya gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh. Yang ketujuh, adanya dibukanya kesempatan investor asing untuk menanamkan modal Indonesia. Nah, pada masa kesempatan investor asing ini masuk Indonesia, ada yang namanya malari, yaitu tanggal 15 Januari tentang bagaimana modal asing masuk ke Indonesia. Nah, pada saat itu demonstrasi pun ada. Nah, selanjutnya kelebihan Orde Baru yaitu KB sukses dan kekurangannya terjadi kesenjangan sosial. Nah, akhirnya berakhirnya masa Orde Baru, krisis moneter terjadi tahun 1997 berimbas pada tata negara Indonesia, terjadinya inflasi mengakibatkan dampak ekonomi yang sangat buruk di Indonesia. Rakyat yang dipelopori mahasiswa menuntut agar Soeharto lengser dari kursi kepresiden. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie, saat itu wakil presiden, dan naik menjadi presiden. Sekian, terima kasih. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca reformasi. Adanya amandemen UUD 45 itu merupakan sebuah keniscayaan gitu, karena Undang-Undang Dasar itu juga sifatnya fleksibel gitu, artinya harus bisa sesuai dengan perkembangan zaman yang ada gitu. Dan amandemen UUD 45 ini tidak bisa lepas dengan adanya atau sangat berkaitan dengan masa kepemimpinan Soeharto gitu, dimana Presiden Soeharto kan bisa memimpin sampai 32 tahun gitu. Bahkan dalam suatu tap MPR itu menetapkan bahwa Presiden Soeharto merupakan presiden Indonesia seumur hidup. Nah, itulah yang nantinya akan memicu adanya reformasi dan kemudian ada amandemen UUD 45. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah adanya reformasi pada 21 Mei 1998, kemudian di tahun 1999 itu diadakan amandemen UUD 45 yang pertama gitu. Mungkin saya akan mengawali penjelasan pada pagi hari ini mulai dari alasan kenapa sih UUD 45 itu harus diamandemen gitu. Yang pertama, di dalam UUD 45 sebelum amandemen itu kekuasaan eksekutif itu terlampau besar gitu. Karena presiden selain memiliki hak eksekutif, presiden juga memegang hak legislatif gitu. Yang mana seharusnya hak legislatif ini ya dipegang oleh DPR gitu, Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu diadakan amandemen. Kemudian alasan yang kedua itu di UUD 45 sebelum amandemen itu sistem check and balance-nya kurang gitu, karena ya tadi eksekutif itu lebih dominan gitu, sehingga kontrol antar lembaga negaranya itu kurang kuat gitu. Kemudian alasan yang ketiga yaitu UUD 45 membuat banyak ketentuan yang tidak jelas itu, dan
membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan prinsip negara berdasar konstitusi. Kemudian selanjutnya itu UUD 45 sebelum amandemen itu belum mengcover aturan-aturan mengenai hak asasi manusia. Ya ada, tapi masih sangat terbatas gitu, tidak selengkap yang setelah amandemen gitu. Jadi pasal-pasal yang menjelaskan tentang hak asasi manusia itu masih sangat minim. Ya mungkin untuk alasan-alasan adanya amandemen 45 ya pasca reformasi itu seperti itu. Kemudian apa sih perbedaan isi dari UUD 45 atau UUD 45 sebelum amandemen dengan sesudah amandemen gitu. Ya lagi-lagi saya menekankan pada amandemen dan sebelum amandemen ya, karena UUD 45 pasca reformasi ya membicarakan tentang itu, hasil amandemen itu. Amandemen UUD 45 ini sangat merubah wajah struktur pemerintahan negara Indonesia. Jadi setelah amandemen itu Indonesia memiliki 6 ya, setidaknya 6 lembaga tinggi. Ada presiden, ada MPR, DPR, 1 presiden, 1 presiden, 2 MPR, 3 DPR, 4 DPD, 5 BPK, 6 Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 ya. Dan ini pun ada lembaga baru ya, kayak seperti Mahkamah Konstitusi, terus Dewan Perwakilan Daerah. Itu merupakan lembaga-lembaga negara yang baru yang ada setelah adanya amandemen UUD 45. Bedanya apa sih antara lembaga tersebut sebelum amandemen dengan sesudah amandemennya? Kita mulai dari MPR. MPR sebelum amandemen UUD 45 itu merupakan lembaga tertinggi negara gitu. Jadi MPR itu menjadi lembaga negara superpower gitu, di mana kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR gitu. Jadi MPR itu ya penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia gitu. Dulu tuh wewenangnya yang menetapkan undang-undang dasar, terus GBHN itu mengangkat presiden dan wakil presiden gitu. Nah, untuk MPR sekarang ini yang sesudah amandemen itu MPR merupakan lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Jadi MPR itu ya sejajar dengan presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, itu sejajar, bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara itu. Dan juga setelah amandemen ini MPR sudah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN itu, atau garis besar haluan negara itu. Dan juga menghilangkan kewenangan MPR mengangkat presiden itu, karena sekarang kan presiden itu dipilih langsung oleh rakyat itu. Ya mungkin seperti itu sih teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu ada DPR gitu. Sebelum amandemen DPR itu DPR itu dalam pembentukan undang-undang itu hanya sebatas memberikan persetujuan kepada presiden gitu. Jadi bukan yang menetapkan, tapi hanya sebatas memberikan persetujuan gitu. Sedangkan untuk setelah amandemen itu jadi kewenangan untuk membentuk undang-undang itu berada di tangan DPR, jadi sudah kembali ke semestinya ya. Selanjutnya yaitu Presiden sebelum amandemen UUD 45 itu memegang posisi yang sangat sentral dan dominan gitu.
Jadi presiden menjalankan kekuasaan pemerintah negara tertinggi itu. Kemudian presiden selain memegang kekuasaan eksekutif juga memegang kekuasaan legislatif gitu. Karena presiden kan yang memegang kekuasaan legislatif ya, dan kekuasaan yudikatif juga. Namun setelah Amandemen 45 itu presiden dibatasi itu. Ya artinya presiden sebagai lembaga eksekutif ya kewenangannya di eksekutif gitu. Kemudian yang dari kekuasaan legislatifnya sepenuhnya diserahkan kepada DPR. Dan juga masa jabatan presiden yang sebelumnya itu bisa dipilih sampai tidak dibatasi berapa periodenya, itu setelah amandemen dibatasi hanya untuk 2 kali periode saja gitu. Itu untuk DPR. Kemudian Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung itu sebelum amandemen itu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, kemudian memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Nah, untuk sesudah amandemen itu tugas dari Mahkamah Agung yang pertama, lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yang menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan ini. Kemudian di bawah MA itu terdapat beberapa badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, militer, dan PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya ada BPK ya, atau Badan Pemeriksa Keuangan. UUD 45 sebelum amandemen itu tidak banyak mengintrodusir lembaga-lembaga negara lain seperti BPK dengan memberikan kewenangan yang sangat minim gitu. Kemudian setelah amandemen itu BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD itu dalam membuat keputusannya. Kemudian juga memiliki kewenangan mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara dan daerah ya. Setelah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Dan BPK ini berkedudukan di ibu kota negara dan mewakili perwakilan di setiap provinsi. Kemudian selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini merupakan lembaga yang baru, jadi sebelum amandemen itu tidak ada. Nah, keberadaan Mahkamah Konstitusi ya bertujuan untuk menjaga kemurnian konstitusi itu sendiri gitu. Dan juga berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar gitu. Memutus sengketa pilpres, pembubaran partai politik dan hal semacam itu. Jadi mungkin sekian teman-teman materi dari kelompok kami, semoga bisa memberikan manfaat dan semoga pandemi bisa cepat selesai atau bisa terkontrol kembali sehingga kita bisa belajar bersama di ruang kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.